Pada zaman Nabi Nuh dilahirkan, saat itu penduduk Tanah Luk di Taman Eden sudah semakin banyak jumlahnya. Penduduk Tanah Luk hidup aman damai di tengah-tengah segala perbedaan. Karena saat itu manusia sudah beraneka ragam warna kulitnya. Ada yang kuning, putih, hitam, sawo matang, dan lainnya. Begitupun dengan jenis rambutnya, ada yang hitam, pirang, keriting, ikal, dan lurus. Para pria dan wanita di zaman itu sudah bebas memilih calon pasangannya menurut apa yang disukainya. Begitu juga Nabi Nuh, setelah dewasa dia pun menikahi wanita idamannya. Dan dari pernikahan itu, Nabi Nuh dianugerahi 3 putra, yaitu Syam, Ham, dan Yafits. Di zaman itu juga penduduk Tanah Luk sudah mulai terkikis keimanannya. Manusia sudah mulai berbuat jahat melupakan Tuhannya. Mereka beramai-ramai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pada saat itu mayoritas masyarakat di Taman Eden mulai melakukan kerusakan akhlak di muka bumi. Penduduk Tanah Luk telah menyembah orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, yaitu Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr, dan beberapa persembahan-persembahan lainnya, lalu menyekutukan mereka itu dengan Allah karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang sudah lama meninggal dunia itu mampu menurunkan keberkahan kepada mereka. Namun Nabi Nuh mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup dengan benar dan menjadi insan yang soleh dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, dan sesungguhnya dia termasuk hamba Allah yang beriman. Allah kemudian mengutus Nuh kepada kaumnya dan berfirman, "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya asap yang pedih." Maka berserulah Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Nabi Nuh mengingatkan mereka lagi, "Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan asap yang akan ditimpakannya kepada kamu. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang, tidak dapat ditunda lagi, seandainya kamu mengetahui." Namun pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Dia atau Nabi Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Dan Nabi Nuh alaihissalam mengulang-ulang terus seruan beliau setiap hari kepada kaumnya, walaupun kaumnya itu terus menentang dan menolak untuk mendengar ayat-ayat Allah yang keluar dari mulut Nabi Nuh. Bahkan beliau berani mempertaruhkan nyawanya dari ancaman dan intimidasi agar kaumnya itu mau kembali ke jalan Allah. "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan mendengar peringatanku dengan ayat-ayat Allah ini, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu tetap berpaling dari peringatanku, sungguh aku tidak meminta amplop sedikit pun darimu sebagai imbalan, tapi imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim." Begitulah pada hari berikutnya, Nabi Nuh berkata lagi kepada kaumnya, "Sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih." Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya kepadamu. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta." Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?" Namun pemuka-pemuka dari kaumnya itu justru mengajak Nabi Nuh dan keluarganya agar mau mengikuti keyakinan mereka. Lalu Nabi Nuh menegaskan, "Wahai kaumku,
Aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman dari kampung halaman mereka di surga. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka dari kampung halaman mereka di surga? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?" Dan pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Tapi aliran keyakinan kami ini penuh berkah. Barang siapa mengikuti majelis-majelis kami, maka pastilah mereka akan kaya raya. Hai Nuh, dapatkah kamu mendatangkan kekayaan kepada kami?" Nabi Nuh menjawab, "Sungguh, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat pembawa rezeki. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika aku menjanjikan kekayaan duniawi, maka aku benar-benar termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan." Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar." Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Lalu mereka orang kafir itu berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Dan Nabi Nuh berkata, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat." Demikianlah Nabi Nuh tanpa bosan-bosannya mengingatkan kaumnya. Setiap hari beliau mengulang-ulang seruannya, baik itu secara diam-diam. Nabi Nuh mengunjungi kaumnya dari pintu ke pintu. Beliau juga secara terbuka dan terang-terangan mengunjungi setiap majelis-majelis doa, di mana dalam majelis yang mereka adakan itu bertujuan untuk meminta kekayaan duniawi kepada Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, yang mereka anggap sebagai perantara Allah untuk menyampaikan permintaan mereka agar Allah menurunkan rezeki kekayaan duniawi kepada mereka melalui orang-orang yang sudah mati tersebut. Dalam hati mereka sesungguhnya mereka lebih memuliakan Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, dan mereka sujud menyembah dan menyebut nama kelima orang yang sudah lama meninggal dunia itu berulang-ulang. Lalu Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dan lagi pula, ibu bapak kita dulu sudah bertawassul kepada kelima orang yang mulia itu. Tentulah Allah tidak melarang kita untuk sujud kepada mereka, sebab semua itu hanya syarat saja yang bersanding dengan syariat." Lalu diwahyukanlah kepada Nuh, "Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah, bersabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman dari beberapa keluargamu saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Mengetahui bahwa kaumnya tetap tidak mau beriman dan senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah dan mengingkari seruan beliau, maka Nabi Nuh pun mulai sadar betapa kesesatan kaumnya itu sangatlah membahayakan bagi generasi selanjutnya. Lalu berdoalah beliau kepada Allah mengenai masa depan kaumnya itu. Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan ayat-ayat-Mu yang Engkau turunkan kepada rasul-rasul sebelum kami. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari keislamannya. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan pakaian takwanya, dan mereka tetap kufur dan sangat menyombongkan diri.
Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Dan aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, yaitu ketika Dia menambah-nambahkan harta akhiratmu dan memperbanyak anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun dan sawah-sawah yang subur untukmu dan mengalirkan sungai-sungai untukmu guna mengairi tanaman-tanaman yang kamu tanam. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran dan kekuasaan Allah? Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan keimanan, sebagaimana Allah menyempurnakan keimananmu bagaikan langit yang disempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Begitulah Allah menerangi hatimu. Dan Allah menumbuhkan kamu dari segala nutrisi yang terkandung dari dalam tanah agar engkau tumbuh. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah itu dan mengeluarkan kamu dengan pasti. Dan Allah menjadikan hamparan bagimu di bumi agar kamu dapat berjalan ke sana kemari. Nuh melanjutkan doanya, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang dari para dajjal yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Dan mereka para dajjal itu melakukan tipu daya yang sangat besar. Serta mereka para dajjal itu berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan apa yang kamu sembah, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Dan Nuh berdoa lagi, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumimu, dan musnahkanlah mereka semua. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak keturunan yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki baitku di surga dengan beriman, yaitu semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran dan kemusnahan. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan berfirman, buatlah bahtera dari kayu jati yang tumbuh di hutan Libanon, lalu tutuplah setiap celah dari susunan kayu-kayu itu dengan getah damar di bagian luar dan bagian dalamnya. Begitulah kondisi kaum Nabi Nuh yang sebelumnya akan ditimpakan azab yang pedih. Namun setelah mendengar doa Nabi Nuh tersebut agar Allah memusnahkan kaumnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan untuk membinasakan mereka dalam bentuk menghilangkan orang-orang kafir itu dari muka bumi dengan mendatangkan azabnya yang berat dan kekal. Lalu Allah memberikan Nabi Nuh sebuah teknologi terbaru di zaman itu, yaitu teknologi maritim berupa bahtera atau teknologi perkapalan untuk menyelamatkan mereka dari azab yang berat tersebut. Dan teknologi tersebut masih digunakan manusia hingga saat ini. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, dan buatlah kapal itu sesuai dengan petunjuk kami, yaitu mengenai desain dan bentuknya. Maka apabila perintah kami datang dan tanur atau mata air dari tanah telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang roh dan jasad dari setiap keluargamu, kecuali orang-orang di luar keluargamu yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan atau azab di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim tersebut, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Maka pergilah Nabi Nuh dan pengikutnya ke hutan Libanon untuk mengambil kayu jati dan damar untuk dijadikan sebagai bahan pembuat kapal. Lalu mulailah Nabi Nuh membuat kapal, dan setiap kali pemimpin atau dajjal dari kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia atau Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga ketika waktu yang ditetapkan telah tiba dan perintah Allah datang dan seluruh mata air dari dalam tanah telah memancarkan air, maka Allah berfirman, wahai Nuh, muatkanlah ke dalamnya kapal itu seluruh anak cucu dan cicit-cicitmu,
dari masing-masing dari keluargamu sepasang roh dan jasadnya, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu di luar dari keluargamu, dan amatilah orang yang beriman di antara keluargamu itu. Namun ternyata orang-orang beriman dari keluarga yang bersama dengan Nabi Nuh hanya sedikit. Pada waktu itu terpancarlah segala mata air di bumi, dan terbukalah tangga-tangga di langit, menurunkan hujan yang maha dahsyat disertai gemuruh petir yang menyambar. Dan Nabi Nuh berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya," atau ke dalam kapal itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan maha penyayang. Dan ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, yaitu kembali berdiam di Taman Eden atau Jannatul Adnin, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." Lalu Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya ketika anaknya itu berada di tempat yang jauh dari Allah. "Wahai anakku, naiklah menuju kemuliaan Allah bersama kami, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir itu." Dia, anaknya, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang maha penyayang." Namun gelombang tsunami menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan Allah dalam kesesatan yang nyata. Lalu pancaran mata air dari dalam tanah perlahan-lahan membentuk banjir besar dan membuat kapal Nabi Nuh terangkat lalu mengapung di permukaan air bah tersebut. Badai hujan dari langit beserta angin kencang yang kemudian disusul oleh gelombang tsunami dari samudera raya, sehingga membuat kapal Nabi Nuh bergerak maju meninggalkan Taman Eden. Dan air bah itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Dan kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang tingginya melebihi gunung-gunung. Dan setelah beberapa hari, maka Bahtera semakin jauh meninggalkan Taman Eden, maka kecepatan kapal itu pun sudah semakin melambat. Dan Allah berfirman kepada langit dan bumi, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah menurunkan hujan." Dan air pun disurutkan, dan perintah Allah diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Demikianlah Allah memusnahkan kaum Nuh ketika mereka mendustakan kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul sebelum mereka. Allah tenggelamkan mereka dan menjadikan kisah mereka itu sebagai pelajaran bagi manusia generasi berikutnya, agar tidak menyekutukan Allah. Sebab kelak Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih, berupa penyakit-penyakit seperti kanker, jantung, stroke, asam urat, gula darah, dan lain-lain. Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya di Taman Eden selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Jadi Nabi Nuh berumur 950 tahun ketika beliau meninggalkan Jannatul Adnin dengan kapalnya. Kemudian kaumnya dilanda banjir besar karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah Bahtera berlabuh di Gunung Judi, lalu teringatlah Nabi Nuh bahwa di antara anak-anak dan seluruh cucu-cucu dan cicit-cicitnya yang menyertainya di atas kapal itu, sesungguhnya banyak yang tidak bertakwa kepada Allah. Maka Nabi Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku yang hatinya berpaling adalah termasuk keluargaku. Maka ampunilah mereka, sebab Engkaulah maha pengampun, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Dan Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui tentang ketetapan dan rencanamu di kemudian hari. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang merugi." Setelah itu Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat yang bersamamu. Dan ada umat-umat di antara keturunanmu yang kami beri kesenangan dan kekayaan dalam kehidupan duniawi karena kekafirannya. Kemudian mereka akan ditimpa asap kami yang pedih." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan cicit-cicitnya beserta istrinya. Dan di antara manusia-manusia itu ada yang memiliki hati binatang liar, hati segala binatang melata,
dan hati seperti segala burung di udara, masing-masing menurut jenis kekafiran dan keimanannya, maka keluarlah semua itu dari bahtera tersebut. Di antara keluarga Nabi Nuh itu ada yang seperti singa yang siap menerkam manusia hingga terjerembab jatuh ke dalam kesesatan. Allah berfirman, biarlah seluruh keturunanmu beranak cucu dan memenuhi bumi, dan bagilah tanah-tanah itu bagian demi bagian kepada seluruh keturunanmu, agar mereka hidup berbangsa-bangsa dan berbagai umat-umat. Dan Allah menjadikan anak cucu Nabi Nuh sebagai orang yang melanjutkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Allah telah mensyariatkan kepada umat muslim sebuah agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan apa yang telah Allah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama Islam dan janganlah kamu terpecah belah di dalamnya menjadi berbagai mazhab dan tarekat, dan sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama Islam yang Rasulullah serukan kepada mereka. Allah hanya memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid ini dan memberi petunjuk bagi orang yang kembali ke jalan Allah. Nabi Nuh menemukan tanaman anggur, lalu menjadikan minuman anggur yang tanpa sengaja terfermentasi. Setelah ia minum anggur itu, maka mabuklah ia dan telanjanglah ia dalam kemahnya karena terlepas pakaian takwanya. Jadi Nabi Nuh adalah manusia pertama yang menemukan minuman khamar yang kelak menjadi cobaan bagi seluruh keturunannya di muka bumi. Lalu Allah menguji seluruh keturunan Nabi Nuh yang baik akhlaknya dan taat kepada ajaran Nabi Nuh. Setelah itu, Nabi Nuh membagi tanah di bumi untuk seluruh anak, cucu, dan cicitnya, dan berdiamlah mereka semua menurut tanah yang diberikan Nabi Nuh kepada mereka masing-masing. Setelah membagi tanah, maka meninggal dunialah Nabi Nuh di tahun itu juga, yaitu tepat di usianya yang ke-950 tahun lebih sedikit, di umur ketika beliau meninggalkan Taman Eden. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Syam, Ham, dan keturunan Yafits, beserta keturunan-keturunan mereka yang sangat banyak jumlahnya dan memenuhi kapal. Di antara ketiganya itu, hanya Syam yang hidup secara benar serta senantiasa bertakwa kepada Allah. Namun keturunan Syam yang paling sedikit jumlahnya di antara ketiga putra Nabi Nuh alaihissalam. Kepada Yafit, Nabi Nuh memberikannya benua Eropa untuk mereka diami. Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka kekayaan duniawi, sebab di akhirat kelak mereka akan dijebloskan ke dalam api neraka karena kekafiran mereka. Allah telah mengharamkan tanah mereka sejak langit dan bumi diciptakan, sehingga diharamkan bagi umat muslim untuk sholat di atasnya. Anak-anak Ham, dari dialah lahir orang-orang Turka bermata sipit dengan kulitnya yang berwarna kuning. Mereka berdiam mengelilingi pegunungan Himalaya. Mereka itulah menjadi bangsa Jepang, Korea, Cina, Mongolia, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, Nepal, India, Thailand, Vietnam, Laos, dan lain-lain. Dan diharamkan bagi umat muslim untuk sholat di atas tanah mereka. Lalu anak Ham lainnya yaitu Madai menempati wilayah Iran dan diharamkan bagi umat muslim untuk sholat di atas tanahnya. Kemudian Namrud bin Ham dan keturunannya berdiam di wilayah di antara sungai Efrat dan Tigris, sekarang bernama Irak. Namrud adalah orang pertama mendirikan kerajaan di atas bumi, lalu mengangkat dirinya sebagai raja. Lalu dia memperluas kerajaannya hingga ke Kurdistan, dan Allah melarang umat muslim untuk sholat di atas tanah yang haram tersebut. Kanaan bin Ham diberikan tanah dari Sidon, Lebanon Selatan hingga tanah Het, Turki Selatan, dan Allah melarang umat muslim untuk sholat di atas tanah tersebut. Kemudian Arab Badui, keturunan Ham, berdiam di sepanjang pantai di Jazirah Arab. Mereka itulah saat ini menjadi negara Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Yaman, dan lain-lain. Namun sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah di atas tanah haram itu, maka Allah telah mensucikan beberapa radius Jazirah Arab sehingga umat muslim bisa melaksanakan sholat di atasnya. Bahkan Allah memerintahkan umat muslim untuk menunaikan ibadah haji di sana. Selanjutnya Kus bin Ham adalah orang-orang berkulit hitam dengan rambut keriting. Mereka itulah diberikan benua Afrika dan berdiam di sana. Dan Allah melarang umat muslim untuk sholat di kandang mereka. Selanjutnya Syam bin Nuh, karena Syam bin Nuh adalah anak yang soleh, sehingga Allah berfirman kepadanya bahwa jika keturunan Syam ada yang berpaling dari jalan Allah, maka Allah akan memusnahkan keturunannya, sebagaimana Allah berjanji kepada Nuh ayahnya dan telah mengabulkan doa Nabi Nuh untuk memusnahkan kaumnya. Begitulah nasib kaum Nuh, maka begitu pula lah nasib keturunan Syam jika murtad dari keislamannya. Apabila keturunan Syam bin Nuh tetap menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka mereka pasti akan dipilih oleh Allah sebagai orang-orang pilihan yang berhak menempati dan mendiami serta mewarisi Taman Eden sebagaimana Allah telah menjanjikannya bagi umat muslim. Dan apabila ada keturunan Syam yang bercampur dengan keturunan Ham dan Yafid, maka dia tidak lagi disebut sebagai keturunan Syam, sehingga janji Allah tidak meliputi mereka kecuali orang-orang yang beriman di antara mereka. Di antara anak-anak Syam yang paling bertakwa adalah Ophir bin Syam. Dia dan keturunannya dikembalikan ke Taman Eden. Dan saat itu, setelah bumi dilanda banjir bah yang memusnahkan penduduk Taman Eden, maka bekas pancaran mata air yang maha dahsyat itu telah mengubah daratan Jannatul Adnin menjadi pulau-pulau yang ribuan jumlahnya, membentang dari Sumatera hingga Papua. Di sanalah keturunan Ophir dikembalikan. Ophir dan keturunannya menetap di Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat di sekitar Gunung Talamau di Padang Pariaman. Keturunan Ophir inilah sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan Atlantis yang sangat makmur. Dari sanalah lahir Nabi Hud dan Nabi Soleh. Lalu Allah memusnahkan keturunan Ophir karena kekafiran mereka. Lalu keturunan Syam berikutnya adalah Arphaxad, diberikan tanah yang sekarang disebut Palestina. Namun sebagian keturunan Kanaan bin Ham merampasnya dan tak mau meninggalkan tanah tersebut. Maka Allah menetapkan tanah tersebut menjadi tanah yang diperebutkan bagi bangsa-bangsa hingga hari kiamat. Oleh karena tidak mendapat tanah, maka keturunan Arphaxad kemudian hidup menjadi orang asing di bagian utara kerajaan Namrud, tepatnya di wilayah Mosul. Dan dari sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Kaum Nabi Ibrahim kemudian dimusnahkan Allah karena kekafirannya. Anak Syam selanjutnya bernama Ilam, diberikan tanah di sepanjang sungai Yordan bagian timur hingga Damsyik, dan sekarang bernama Yordania dan Suria. Di sanalah Nabi Lut hidup sebagai perantau, dan bangsa itu dimusnahkan Allah karena tidak mau mendengar seruan Nabi Lut alaihissalam. Sehingga keturunan Syam tinggal menyisakan Nabi Ibrahim dan saudara laki-lakinya bernama Nahur, serta keponakannya Lut. Dan Allah memilih Nabi Ibrahim, lalu lahirlah Bani Israel dan Bani Quraisy. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka inilah yang akan dipilih Allah dan disortir untuk dikembalikan ke Taman Eden. Mereka yang terpilih dan dikembalikan ke Jannatul Adnin tersebut, maka kelak menjadi bangsa Indonesia saat ini. Dan karena bangsa Indonesia adalah manusia-manusia pilihan Allah, maka mereka dijadikan sebagai penentu nasib umat manusia di seluruh dunia. Sebab apabila di akhir zaman nanti bangsa Indonesia semakin rusak akhlaknya, maka Allah akan mempercepat datangnya hari kiamat yang akan mengakhiri peradaban manusia di bumi. Apabila sudah semakin banyak penduduk Indonesia meminta pertolongan dan perlindungan kepada dukun-dukun, semakin ramai masyarakat mengunjungi kuburan keramat, kuburan para wali, lembah gunung, sesajen berhamburan di mana-mana. Kegiatan pesugihan menjadi hal lumrah untuk berebut buah dari pohon duniawi sebagaimana nenek moyang mereka Adam dan Hawa dahulu. Maka itu berarti waktunya sudah semakin dekat.